Selamat datang di episode kedua dari Konsole Conversation Tommy and Leo. Di episode kemarin kita sudah membahas sedikit sekali, bukan banyak ya, Imam, Biarawan, lalu juga Referendus Dominus, Referendus Pater. Sekarang kita mau ngebahas soal Biarawan. Banyak sekali biarawan dengan ordo-ordonya ya. Ada MSC, tempat kita dipinjamkan, tempat kita syuting, terima kasih MSC. SPD di daerah Sunter dan sekitarnya. OFM, salah satu grup favorit gue karena mereka rock and roll sekali, anti kemapanan. Wah, itu keren sekali di mata gue ya. Ya, dan SJ yang banyak bergerak di pendidikan, bisa sekolah-sekolah bagus dikelola sama SJ. Ada kalau Biarawati ada Osu ya, Santa Ursula. Ada berapa banyak dan mereka tuh jenisnya apa aja, Frat? Wah, kalau ngomongin ordo mau banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Ratusan apa ribuan sebenarnya? Kalau seluruh dunia bisa ribuan. Oh iya? Iya, Indonesia aja bisa ratusan mungkin. Oh iya? Wow, banyak banget. Nah, mereka itu pembedanya apa? Pembedanya biasanya spiritualitasnya. Ya sebenarnya kalau yang kasat mata mah dari seragamnya pasti beda. Iya, itu iya ya. Kayak klub bola. Iya, kayak klub bola ya. Kayak pasti jersinya beda. Jersinya beda. Ya mirip-mirip lah gitu kayak klub bola. Klub bola kan punya logo sendiri, punya seragam sendiri, jersinya sendiri, gitu. Terus punya moto sendiri. Oke. Cara mainnya sendiri, strateginya sendiri, ya kira-kira gitu. Tapi secara garis besar ada nggak perbedaan biarawan biarawati? Biarawati. Garis besarnya gitu. Secara garis besar biarawan cowok, biarawati cewek. Iya dong. Lu berapa ya? Nah ininya ordonya. Oh, ordo. Nah gitu dong. Iya jelas. Kalau ordo gini, Kayak gue host pintar. secara garis besar mereka itu digolongkan menjadi setidaknya ada 4 golongan besar lah gitu. 4 golongan besar apa aja itu? 4 golongan besar itu ada mendikan, ada monastik, kanon regular, klerik reguler. Kita mulai dari yang mendikan apa itu masalah tim mendikan itu kayak orang miskin, pengemis gitu. Oh Iya. musafir. Iya, lebih ke pengemis ya. Oh ya? Oh. Kayak kaipang ya. Kalau yang nonton film silat ya, Iya. tahu ada kaipang lah. Oh berarti OFM termasuk mendikan ini? Iya, OFM. Ngomongnya OFM. Anak saya. Bicara ilmunya di depan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Iya, Dominikan tuh ada OFM. Dominikan, OP itu termasuk Dominikan. OP. OP itu paroki mana ya? Kalau di Jakarta ya? OP itu kalau imamnya sih belum secara resmi ada di Indonesia ya. Oh gitu. Tapi ada di beberapa di Surabaya tuh ada rumah singgahnya. Oke. Sebelum masuk ke novisiat. Mereka ini ciri khasnya apa? Sangat sederhana. Sederhana ya. Jadi titik beratnya adalah pada kemiskinan gitu. Jadi dulu secara tradisi mereka tuh nggak punya properti, nomaden gitu ya kan. Gypsy gitu. Yo. Biaranya gimana tidurnya? Ya itu bisa misalnya ada orang yang berbaik hati gitu, memberikan mereka tumpangan. Tinggalnya pindah-pindah dong. Iya benar-benar kayak menghidupi yang kata-kata Yesus ya kan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat sandaran kepala. Iya, gila. Nanti gue Gelandangan cuy. jadi semakin merasa OFM itu keren ya. Kapan-kapan kita undang ya. Mereka sepatu boleh pakai? Vans, Converse gitu? Iya, kagak sih, harusnya sih enggak ya. Harus sendal aja. Iya, ada aja lah ya. Itu Ada oknum ya. medical hype bisik. Nggak sesuai sama spiritualitasnya sih. Baju mereka juga baru. Nah, baju Nggak mereka boleh terlalu banyak tuh jubah yang coklat-coklat tudung. sebenarnya nih ya, ini fun fact ya. Fun fact, Santo Fransiskus Assisi, pendirinya OFM, itu nggak punya jubah lain selain yang dia pakai. Di Gokil ya? enggak.
nggak kurap deh. Ya, jadi pada saat dia dicuci, dia telanjang aja kan. Boxing ya. Dia telanjang. Yoi. Selama nunggu kering gitu. Iya. Gitu cuma dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, cuma satu doang. Nah, jubahnya itu kalau kalian ke Asisi itu masih ada tuh dipajang. Banyak tambalan-tambalan gitu. Wow. Gokil ya. Anak pang sejati tuh ya. Anti kemapanan ya kan. Iya. Sebelum ada punk rock udah ada Fransiskus Assisi ya berarti ya. Di gereja Katolik dari abad pertengahan. Sudah ada punk rockers ya. Ada. Itu kenapa pakai tudung itu? Nah, kalau kapucon itu kan dulu karena memang awalnya untuk menandingi. Oh. Ya kan, mereka kan biasanya dulu dibotak nih, sini yang namanya tonsura tuh. Dibotakin biar apa? Ya, sebenarnya mirip kayak biksu Buddha. Oh gitu. Ya, cuma ini lebih tolol aja. Di sininya doang. Di tengah kayak jidan nih. Iya, jidan nih. Karena itu kan botak semua ya. Iya. Ini sininya doang. Tengah. Kan dingin dong. Kalau Iya, musim dingin ya pakai kapucon. ya, pakai kapucon. Tapi selain itu, kalau pas lagi mereka ngemis, Iya. nah mereka suka hasil sedekahnya itu ditaruh di kapucon. Idih. Roti ya kan dari sini. Ya. Wow. Ya asal jangan bubur aja ya. Tahu anget-anget netes. Oke jelly drink. Iya. Kalau di sini agak susah ya. Iya. Semuanya berkuah. Iya bener. Lagi Mas Tomis di Padang. Isinya sambel. Kikil. Duh, sia ya meme. Oh dia cuma satu jumlahnya. Iya. Sendal berarti mereka di musim dingin pun hanya pakai sendal gitu. Iya sendal. Dulu mah gitu. Atau nyeker. Bahkan ada yang nyeker. Jadi ada Karmelit tuh. OCD tuh. OCD. Ya. Nah, ini bukan obsesi kompulsif disorder. Bukan juga obsesi Corbusier dia. Tapi Ordo Carmelitorum Discalcetorum itu adalah Karmelit tak berkasut. Jadi mereka nggak pakai sepatu, nyeker. Di Indonesia ada? Ada. Oh iya. Keren ya. Tapi kayaknya sekarang mah pakai aja lah ya kali di dalam rumah doang tapi nggak pakai sepatu ya. Iya. Wow, itu mendikan ya. Ya. Lalu yang kedua adalah monastik. Ya, Apa monastik ini sebenarnya yang paling tua sebenarnya. Apa ciri khas mereka? Monastik itu mereka sebenarnya para pertapa, lebih tepat disebut para pertapa ketimbang sekadar biarawan. Oh, oke. Emang hobinya diam. Kontemplasi, dia sehari bisa ibadat itu 7 sampai 8 kali, 9 kali dengan misa. Jadi bukan cuma 5 waktu, bisa 7 waktu. Ya. Buset. Apa yang mereka cari dalam hidup sih? Tuhan. Ya, iya. Mendoakan Mendoakan kita pendosa. Mendoakan kita yang ngaco, ya kan? Itu. Keren ya? Mereka boleh mengemis dan keluar biara gitu mas? Enggak, mereka itu biasanya lebih tertutup. Jadi mereka cuma tinggal di dalam biara. Bahkan Doa kerja, iya, doa kerja. Itu semboyannya Benediktin. Ora et labora, pray and work. Itu milik mereka. Jadi itu yang menjadi dasar kehidupan mereka. Mereka berarti di dalam biara jualan susu gitu-gitu kali Ya gitu. Jadi biasanya mereka tuh punya entah itu peternakan, punya kebun, bisa kebun kopi misalnya. Kayak di Temanggung tuh di Rawaseneng itu kan ada OCSO ya, terapis. Iya. Nah itu mereka pakai Regulus atau Benedictus. Oh Temanggung ya. Apa nama ininya? Rawaseneng ya? Rawaseneng ya. Rawaseneng. Nah mereka tuh punya kebun kopi. Mereka bisa jualan kopi, dia punya peternakan juga, bisa jual produk-produk dairy ya kan, susu, kue, roti. Iya. Itu monastik ya. Lalu yang ketiga tadi klerus. Ada klerik regular. Klerik regular apa ini? Klerik regular itu awalnya adalah para imam, jadi imam sekuler tadi. Iya. Jadi udah jadi imam dulu, lalu memutuskan untuk hidup bareng. Oh jadi ini awalnya diosesan nih ya? Diosesan awalnya. Anak-anak diosesan lalu memutuskan untuk hidup bareng dalam satu aturan tertentu. Oke. Jadi bikin regular tuh. Oke. Makanya namanya klerik regular. Ya, regular. Gitu. Regular. Oh. Nah itu kalau di sini kayak Yesuit itu klerik regular. Jadi mereka
tidak menyebut rumahnya sebagai biara, ya rumah aja namanya sudah. Rumah komunitas. Dan berarti mereka ini semuanya imam dong. Nggak Imam. mungkin ada yang nggak mungkin SJ itu hanya biarawan, nggak mungkin. Ada sih, tapi memang bukan yang utama. Jadi yang utamanya memang imam, karena sejarahnya tadinya imam-imam berkumpul untuk hidup bersama dalam aturan tertentu. Oh, sesuai perkembangan zaman ada lah ya. Dan Ada. sekarang akhirnya cuma mondok jadi biarawan Ya. SJ itu ada. Cuman sebenarnya sejarahnya mereka itu adalah imam yang ngumpul dalam tanda petik jadi biarawan lah ya. Bedanya sama monastik itu kan, kalau monastik tadinya awalnya semuanya biarawan atau pertapa. Akhirnya ada yang jadi imam. Ada yang jadi imam karena mereka kan butuh. Iya. Mereka butuh untuk misa setiap hari, maka mereka memilih satu atau dua atau tiga di antara mereka untuk ditapsirkan menjadi imam. Jadi disekolahi secara khusus seperti imam-imam pada umumnya, lalu ditapsirkan untuk komunitas mereka. Oke. Yang terakhir setelah klerik reguler ada apa lagi? Ada kanon reguler. Kanon reguler. Apa ini ciri khasnya? Kanon reguler itu seperti klerik reguler, tapi dulu para kanon, yang disebut para kanon itu adalah imam-imam yang mengabdi di satu katedral, yang membantu seorang uskup. Berarti sejarahnya mereka juga anak-anak diosesan. Anak-anak diosesan awalnya gitu. Anak-anak diosesan. Nah, mereka karena mengabdi di satu katedral, membantu uskup, mereka punya hak untuk pakai atribut uskup. Jadi mereka pakai mozeta namanya. Jadi kayak mantel cuma segini gitu. Oh iya. Nah, kalau di Indonesia kita kenal ada OSC. Oh, Bandung. Itu kanon reguler. Oh, mereka karena sejarahnya membantu uskup. Kalau si klerik dulu membantu katedralnya aja. Kalau klerik enggak, kalau klerik Emang imam maksudnya aja? imam aja. Iya, iya. Enggak spesifik yang harus pernah Uskup. membantu di katedral. Nih, kalau si Mendikan ini kan ciri khasnya bold banget ya. Miskin lah gitu ya. Si monastik ini ciri khasnya petapa banget. Kalau klerik dan kanon ada ciri khas yang ini banget. Kalau klerik itu mereka kayak liturgia orarum atau ibadat harian itu yang dipegang teguh sama monastik dan mendikan itu nggak terlalu menjadi titik berat mereka. Jadi mereka tuh istilahnya kontemplasi dalam aksi. Kalau mereka tuh kontemplasi di dalam, kalau si klerik reguler itu lebih misionaris ya ya. betul. Jadi lebih turun ke masyarakat, membantu entah itu dalam bidang pendidikan atau pengungsi kayak kemarin ini. Iya. Jadi lebih langsung ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Kalau kanon reguler itu adalah mix antara itu. Jadi kanon reguler itu tetap memelihara ibadat harian sama seperti kanonnya kayak contohnya si OSC itu. OSC ya. Cuma memang tidak sebanyak yang monastik ya. Jadi OSC itu paling tidak sehari ada 3 kali lah, 4 kali. Jadi ibadat pagi, siang, sore, sama penutup kompletorium. Itu sama 1 kali misa harian tetap mereka. Jadi ya 5 waktu. Gitu. Nggak sebanyak yang monastik. Dan mereka selain hidup di dalam biara dengan apa namanya si ibadat harian itu, mereka juga keluar. Mereka membantu mengabdi masyarakat. Iya, betul. Jadi mix antara mereka berdua itu. Kalau yang klerik kan lebih bebas, mirip seperti diosesan, jadi langsung terjun ke masyarakat. Si SJ contohnya. Ya. Kalau yang monastik lebih di dalam, nggak keluar. Kanon nih Kompromi kompromi ya. kompromi. Jadi ketemu di tengah-tengah nih. Nah, itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan juga. Ya karakter balik lagi kan. Kalau lu pribadi paling suka yang tipenya mana? Sebenarnya Musik gua Mendikan keren banget. gua OFM sih, sebenarnya dulu sempat OFM Oh, iya. dan OSC. Oh wow, seleranya 2 beda sekali ya. Beda ya. Iya. OFM tuh karena ya memang itu keren ya. Keren ya. Rockstar banget ya. OSC itu karena memang bisa kayak mengakomodasi 2 kebutuhan itu. Jadi tidak hanya dalam tapi keluar juga, tidak hanya di luar doang tapi di dalamnya juga diisi. Oh ya. Wah, kita sekarang akan bertanya ke penonton di studio. Ada yang ingin bertanya penonton di studio? Lagi-lagi tidak ada. Geleng-geleng kepala guys. Kita ini buat apa sih? Pernah punya penonton di studio? Tidak bertanya.
main handphone. Ya sudahlah, namanya juga hidup. Sampai jumpa di episode ketiga Kontole. Iya, dah.